Halo teman-teman mahasiswa sekalian, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di dalam kegiatan tutorial online mata kuliah pengembangan sumber daya manusia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Makfirah. Saya merupakan tutor pada mata kuliah ini yang akan menemani teman-teman sekalian selama 8 pertemuan. Saya merupakan seorang pegawai negeri sipil di suatu kementerian. Saya bekerja di Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah. Jadi selain aktif sebagai tutor pada universitas terbuka, saya juga merupakan abdi negara. Saya jelaskan sedikit berkaitan dengan tutorial online ini. Kegiatan tutorial online ini merupakan sarana atau fasilitas yang disediakan oleh universitas terbuka untuk membantu teman-teman sekalian di dalam memahami mata kuliah ini tentunya. Nah, kita memiliki 8 sesi ya teman-teman, di mana setiap sesinya nanti teman-teman akan diberikan inisiasi yang berisi materi dari BMPUT dan sumber lain yang relevan setiap pekannya, diskusi yang soalnya harus teman-teman jawab setiap minggunya, latihan objektif setiap minggu juga, tugas khusus pekan 3, 5, dan 7, dan juga latihan mandiri khusus pekan ke-7. Nah, setiap deadline dari kegiatan tersebut itu ada, jadi teman-teman harus memperhatikan lagi untuk deadline atau tenggat waktu penyelesaian, misalkan diskusi, apalagi tugas. Karena contohnya saja untuk tugas, jika teman-teman lambat mengumpulkan, saya tidak memiliki kebijakan apapun untuk merubah sistem, karena deadline itu due date-nya yang menentukan adalah dari pihak universitas terbukanya. Jika teman-teman mengirimkan via email pribadi saya juga tidak bisa menilainya, karena yang saya nilai adalah tugas-tugas yang diupload pada laman e-learning. Terus satu kelebihan jika teman-teman mengumpulkannya tepat waktu atau lebih cepat dari batas deadline atau waktu pengumpulan, misalkan tugas atau diskusi, misalkan jika teman-teman salah paham berkaitan dengan soal yang diminta atau kurang tepat atau ada yang kurang, misalkan kurang sumber referensi, misalkan saya akan memberikan catatan kenapa saya tidak memberikan nilai 100, misalkan ada kesalahan di mana, seperti itu. Jadi teman-teman masih bisa memperbaiki di selang waktu yang masih panjang untuk pengumpulan tugas tersebut. Tetapi jika teman-teman mengumpulkannya terlalu mepet, sedangkan misalkan saya ada kendala di dalam waktu penilaian, saya ada dinas keluar atau apa atau jaringan yang error, misalkan karena saya di kepulauan ya teman-teman, ya mohon maaf sekali untuk teman-teman merevisi lagi tuh sangat terbatas atau kemungkinan besar tidak ada lagi, seperti itu. Jadi saya akan memberikan kesempatan teman-teman untuk merevisi. Biasanya dari pihak UT minta saya memberikan tenggat misalkan 2 kali untuk revisi, tetapi jika teman-teman masih mau merevisi, yang penting masih ada waktunya, saya akan memberikan tanpa batasan, seperti itu. Jadi makin cepat teman-teman mengumpulkan makin baik ya, seperti itu. Nah, materi yang kita pelajari itu ada 9 ya, berkaitan dengan konsep dasar gagasan dan teori PSDM tentang serta disiplin bidang profesi pengembangan SDM atau PSDM, peran dan fungsi PSDM dalam organisasi, perspektif PSDM, teori-teori pendukung PSDM, pelatihan dan pengembangan bagi eksekutif manajer, supervisor, dan karyawan teknis, pengembangan pemikiran PSDM, konsep dan implementasi organisasi belajar, pengembangan karir, dan evaluasi PSDM. Nah, sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dari teman-teman belajar tentang pengembangan SDM ini? Nah, teman-teman mahasiswa diharapkan untuk dapat menerapkan konsep dasar PSDM, teori dan perspektif PSDM. Program PSDM mencakup training, pengembangan organisasi, kinerja, karir, serta evaluasi PSDM.
Jadi bukan hanya tentang training dan pengembangannya saja ya, tapi bagaimana sih karir dan evaluasinya. Nah, untuk bobotnya biar teman-teman semua semangat dan lebih baik lagi lebih maksimal kok dalam mengerjakan tugas dan diskusi, saya akan berikan bobotnya. Untuk kehadiran itu 20%, diskusi itu 30%, dan bobot untuk tugas itu sangat besar, yaitu setengahnya 50%. Jadi satu saja tugas yang teman-teman tidak maksimal atau tidak kumpulkan itu akan sangat amat mempengaruhi nilai akhir teman-teman sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perkenalan ini. Semoga teman-teman bisa menjaga semangatnya, kerjakan tugas dan diskusi dengan sebaik mungkin, karena itu termasuk ke dalam cakupan nilai. Untuk latihannya itu sebenarnya lebih ke evaluasi mandiri teman-teman saja. Oh, saya ini sudah paham pembelajaran ini sampai sini. Oh, saya ini masih salah paham pemahaman tentang materi ini. Jadi teman-teman masih bisa memperbaiki tanpa mempengaruhi nilai teman-teman sekalian. Beda dengan ketika teman-teman mengerjakan tugas dan diskusi. Namun saya masih akan membimbing, maksudnya memberikan koreksi seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir, saya tidak pelit nilai, namun tolong dimaksimalkan. Jangan menggunakan sumber referensi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalkan Wikipedia, Blogspot. Tolong gunakan bahan ajar modul utama kita sebagai pedoman utama, lalu tolong cari sumber-sumber belajar lainnya. Seperti itu, teman-teman bisa memberikan contoh misalkan agar mendapat nilai yang lebih maksimal, seperti itu. Dan untuk tugas juga seperti itu, jangan copy paste. Sebenarnya terlalu kelihatan sih, karena saya kan menilainya dalam waktu yang bersamaan ya. Akan sangat kelihatan kalau teman-teman sebenarnya copy paste, dan sistem UTS sudah sangat bagus untuk melihatkan apa mahasiswa itu copy paste atau tidak, seperti itu ya. Semangat teman-teman, sampai jumpa di sesi pertama.